البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terkait masalah orang-orang yang merupakan mad'u atau orang-orang yang belajar ke hizbiyin, yang mundar-mandir datang ke majelis ahlu sunnah dan datang ke majelis hizbiyin. Bagaimana sikap yang benar kepada mereka setelah ditegakkannya hujah dan nasihat, namun mereka tetap seperti itu, mundar-mandir, dalam keadaan mereka tidak menentang ataukah melontarkan syubhat dan menampakkan adab, yaitu tetap menampakkan adab. Ada beberapa pembahasan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanatul Kubra dengan sanad yang kalau nggak salah hasan, ana lupa sudah lama ya, ana periksa dulu itu. Hasan kepada Al-Auza'i. Ada seseorang berkata kepada Imam Auza'i rahimahullahu ta'ala, mengatakan, saya mendatangi ahlu sunnah, tapi saya juga mendatangi ahli bid'ah. Duduk-duduk dengan ahlu sunnah, dan saya juga duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Kata beliau, orang ini ingin menyatukan antara al-haq dengan al-batil. Taib. Maka kemudian dikomentari oleh Imam Ibnu Battah, benar ucapan Auza'i. Dan tentang orang seperti inilah turun firman Allah Ta'ala, wa idza laqitumul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman, dan jika mereka berjumpa, mereka menyendiri atau menuju kepada setan-setan mereka, pemimpin-pemimpin dalam kebatilan itu, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami bersama kalian, sesungguhnya kami hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Taib. Maka mestinya orang itu memiliki ketegasan. Kalau kita tahu memang orang yang di sana di suatu tempat adalah hizbiyun, bukan orang yang jahil yang belum paham, tapi memang hizbi, tidak boleh kita mengambil ilmu dari dia, tidak boleh bergaul dengan dia dan seterusnya. Dalil-dalil ma'ruf tentang masalah ini. Kita wajib memiliki walak dan barak karena Allah Ta'ala. Kita wajib memiliki kecemburuan untuk agama. Kita wajib memiliki kemarahan untuk Allah terhadap orang-orang yang membangkang setelah tegaknya hujjah. Tetap memilih apa? Memilih hizbiyah, sehingga layak dipanggil sebagai hizbi, sebagai mubtadi', sebagai ahlul hawa. Taib. Cuma memang manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang tegas, ada yang lembek, ada yang memang itu masih belajar ke sana, masih belajar ke sini dan seterusnya. Yang seperti ini bagaimana? Sementara sudah diberi nasihat dan seterusnya, tapi masih seperti itu. Taib. Ma'ruf disebutkan di dalam Masail Imam Abu Dawud As-Sijistani kepada Imam Ahmad. Saya bertanya kepada Abu Abdillah, bagaimana kalau saya melihat seorang pemuda itu berjalan dengan ahli bid'ah, apakah saya tinggalkan dia? Kata Imam Ahmad, jangan. Kenapa engkau tidak nasihati dia lebih dahulu? Setelah engkau menasihati dia, kalau dia terima, itu yang kita inginkan. Kalau dia tidak menerima, maka gabungkan dia kepada ahlul bid'ah tadi. Kemudian Imam Ahmad mendatangkan asar dari Ibnu Mas'ud, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Nilailah manusia itu dengan teman-teman dekatnya, sanadnya sahih. Tapi kan ketika dia dinasihati untuk meninggalkan ahlul ahwa, tapi dia tetap ke ahlul ahwa, tetap mencondongkan telinganya, maka gabungkan dia dengan mereka. Dan ini juga telah disebutkan oleh siapa? Oleh Imam Al-Barbari dalam Syarhus Sunnah. Kalau engkau melihat seseorang sering datang ke ahlul bid'ah, maka hadzirhu, nasihati, peringatkan dia. Bukan hadir minhu, tapi hadzirhu, peringatkan dia. Kalau dia mau menerima, ya itu yang kita inginkan. Kalau tidak, maka apa? Gabungkan dia dengan orang tadi. Baik, kenapa? Ya karena dia menyelisihi dalil. Allah Ta'ala sudah mengatakan fa'arid amang tawalla ang dzikrina. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami. Ustadz, tapi kan ayatnya mengatakan walam yurid illal hayatad dunya, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Kalau kita teliti, para pengikut hawa nafsu rata-rata masalah dunia itu. Dia berpaling karena masalah dunia. Karena apa? Gaji orang yang di sana, atau karena orang sana terlalu sering memberikan duit kepada dia, atau mungkin apa? Sudah terlanjur terikat, yaitu apa? Saya kawin dengan anak perempuan dia, saya sudah cinta pada dia. Ujung-ujungnya masalah dunia itu selalu. Baik, hampir semua adalah masalah dunia. Jadi terkena ayat tadi. Dan hadis Nabi yang apa itu? Rasulullah mengatakan idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyan'an.
apabila salah seorang dari kalian itu mendengar tentang Dajjal, maka menjauhlah dari dia. Fa inna rajula ya'tihi wa yadhunnu annahu mu'min wa yahsabu annahu mu'min falam yazal bihi hatta yatba'uhu lima yab'atsuhu minasyubuhat. Karena ada seseorang yang mendatangi dia dalam keadaan menyangka dirinya mukmin, yaitu saya yakin saya mukmin, nggak mungkin ditipu oleh Dajjal. Tapi terus-menerus Dajjal itu dekat dengan dia dekat dengan Dajjal sampai akhirnya dia ikut Dajjal karena syubhat yang dibangkitkan oleh Dajjal. Ini menunjukkan semua orang yang mendatangkan syubhat itu wajib dijauhi. Dan telah disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullahu taala. Siapa itu? Abu Ismail ya. As-Sabuni di dalam kitab beliau Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, kesepakatan para salaf bahwasanya wajib untuk saunul adzan, yaitu apa? Menjaga telinga-telinga dari mendengar para mubtadi'ah. Nah, bagaimana malah justru datang kepada mubtadi'ah? Ini menyelisihi Quran, menyelisihi sunnah, menyelisihi ijma'. Nah, yang seperti ini layak digabungkan dengan orang itu kalau seperti itu. Thayyib. Cuma bagaimana kalau dia datang tanpa memberikan syubhat? Si pengajarnya punya pilihan. Boleh dia mengikuti Imam Ahmad. Imam Ahmad melarang untuk mengusir orang yang seperti tadi. Yang penting apa? Tidak mendatangkan syubhat. Barangkali orang ini masih pening-pening, masih bingung. Nah, lama-lama mudah-mudahan apa? Mendapatkan hidayah selama dia tidak mendatangkan syubhat ke orang yang hadir di situ. Tapi orang yang hadir di situ yang sudah menegakkan hujjah, ya dia memang apa? Punya hak untuk menjalankan syariat, untuk menghajar orang itu. Tak perlu nunggu ustadznya, tak perlu nunggu syekhnya. Masalah syekhnya masih ingin memberikan nasihat, itu terserah syekhnya. Tapi syekhnya tidak boleh untuk melarang orang menghajar orang tadi. Thayyib. Atau apa? Kita melakukan apa yang dilakukan oleh sejumlah salaf. Seperti misalkan Sulaiman bin Tarkhan, beliau melarang, beliau mengatakan apa? Saya melarang orang-orang ahlul bidah untuk hadir di majelis saya. Demikian pula ulama yang lain. Siapa yang ingat ya? Ana lupa, yaitu beberapa ulama mensyaratkan seperti itu. Kalau tidak salah adalah As-Sarraj, beliau juga mensyaratkan orang mubtadi' tidak boleh hadir di majelis saya. Dan yang lain-lain banyak sekali. Demikian pula Mu'afah bin Imran Al-Mausili juga mensyaratkan yang di majelis saya, yang mubtadi' tidak boleh hadir di majelis saya. Demikian pula Imam Ahmad yang lain, tapi maksudnya Al-Misri itu, beliau juga mensyaratkan tidak boleh hadir di majelis saya orang mubtadi' dan orang yang ahlul mujun, orang yang bercanda berlebihan sampai merusak kehormatan sendiri. Ini hak dari si mudarrisnya untuk mengusir orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana Sufyan bin Uyainah mengusir Bishr bin Ghiyas Al-Marisi, tak masalah. Kecuali kalau dia malah mendatangkan syubhat, membuat orang murid-murid baru jadi terpedaya dengan ketawaduan orang ini, ya harus diperingatkan. Hati-hati dari dia membawa penyakit dan sebagainya. Baik. Yang kedua, sampai berapa lama tenggang waktu yang cukup untuk mereka disikapi kalau memang sudah harus disikapi jika keadaannya masih terus seperti itu. Masalah waktu, wallahu alam, tidak menyebutkan dalil-dalil khusus. Tetapi yang dohir adalah kita yang memberikan nasihat melihat orang ini paham. Kalau kita lihat dia masih bingung, orang baru ngaji, ada itu bapak-bapak seorang profesor berpuluh-puluh tahun dia memerangi Wahabiyah di Malaysia itu. Cuma lama-lama dia merasa aneh dengan ajaran yang dia peluk selama ini. Kemudian dia datang, walaupun datang dengan segala macam, masih musbil lah, masih gambar lah, masih apa. Seperti ini kita sabari. Debat, memang debat kita sampai apa? Sampai menjelang tengah malam. Tapi ya wajar, namanya apa? Mengikis pemikiran yang sudah berpuluh-puluh tahun itu terkadang perlu waktu. Nanti hari berikutnya lama-lama dia datang terus, walaupun kita debat. Dia tahu kita tidak lembek kepada kebatilan. Tapi dia tetap datang, dia tetap tertarik. Seperti ini kita sabari. Thayyib. Atau terkadang orangnya sudah paham dengan sekali nasihat, tapi dia membangkang di hari berikutnya. Nah, ini boleh untuk kita hajar seperti yang dipraktekkan oleh Abdullah bin Mughaffal terhadap kerabatnya. Jadi nasihati sudah paham, walaupun sekali ternyata dia paham, dia pandai, dia cerdas. Hari berikutnya atau beberapa hari kemudian nampak dia masih melanggar, boleh dihajar. Demikian pula Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tatkala menyebutkan la tamna'u ima Allah masajidallah, janganlah kalian menghalangi para wanita hamba Allah untuk pergi ke Masjidullah. Ternyata anaknya Ibnu Umar sendiri, yaitu Bilal, menentang terang-terangan, mengatakan demi Allah kami benar-benar akan menghalangi mereka.
Maka Ibnu Umar mencacinya dan menghajarnya sampai beliau meninggal. Padahal baru 1 hari, bahkan baru 1 majelis. Tapi lihat, orang ini setelah dinasihati paham atau tidak paham. Kalau dia masih bingung, belum paham, disabari. Lihat beberapa hari atau beberapa apa, tidak ada dalil khusus untuk menyebutkan batasannya itu seperti apa. Tapi lihat dia sebenarnya paham atau masih bingung, masih perlu dicuci berkali-kali karena syubhat banyak misalkan. Ini kembali ke ijtihad si penasehatnya. Wallahu a'lam.